Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dari pengampu mata pelajaran normatif adaptif, juga dari pengampu mata pelajaran kejuruan. Saya di sini dengan nama Lisa Purdiana dan calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Lingga dan juga Ibu Sukma akan memaparkan definisi tentang pentingnya budaya positif. Baik, untuk memulai paparan hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mengawali, saya akan mulai memaparkan dari pendahuluan terlebih dahulu. Santai ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mulai menggambarkan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah, dimulai dari pendahuluan. Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang atau tempat persemaiannya bibit-bibit. Terus agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka kita itu oleh Ki Hajar Dewantara filosofinya itu diumpamakan sebagai petani. Jadi kita itu menanam bibit-bibit dan sekolah ini dianggap sebagai ladangnya. Terus tugas kita sebagai petani itu yaitu memberi pupuk, kemudian mengelola tanaman, membasmi jamur, kemudian menghilangkan gulma atau tanaman mengganggu. Itu adalah tugas kita. Jadi ibaratnya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, tujuan dari paparan kali ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari budaya positif. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kita seorang guru yang bertugas untuk memperbaiki kondisi siswa kita, mulai dari menanam, kemudian menaruh bibit itu di tanah, kemudian menghilangkan rumput-rumput dan memantau perkembangan tanaman itu menjadi baik. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Kemudian perspektif KHD kita simpulkan bahwa tadi sekolah adalah ladang tempat persemaian benih atau tumbuhnya siswa, sedangkan guru itu adalah sebagai petani yang menanam jagung atau pendidik yang mengatur tumbuh kembang siswa, dan siswa adalah jagung yang ditanam oleh petani. Materi 1 tentang budaya positif yang pertama adalah budaya positif itu apa? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kita ketika masuk di gerbang sekolah atau di sepanjang area sekolah ini kita sudah pernah melihat bahwa di lokasi ada seperti poster tentang 5S. Kemudian kita nanti kalau di dalam kelas juga sudah menerapkan tentang budaya kerja. Kemudian kita juga sudah mengajarkan ke siswa kita untuk disiplin. Kemudian setiap pagi juga ada kegiatan doa bersama, terus juga menyanyikan lagu kebangsaan. Dan kalau kita berkunjung atau berada di area yang dekatnya wilayah TKP, kalau di masjid kita juga melihat siswa-siswa kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, selama ini guru itu merasa berkewajiban mengontrol murid agar murid itu nurut dengan kita. Nah, sehingga siswa itu bertindak seperti yang diinginkan. Jadi siswa itu bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita, karena kita itu mengontrol siswa. Nah, guru itu memberikan hukuman jika siswanya tidak menurut, dan kita juga sering memberikan apresiasi atau hadiah pada siswa yang sudah berbuat. Tapi apakah seperti itu cara kita sebagai guru? Nah, di sini nanti saya dan teman-teman akan
menjelaskan bagaimana seharusnya guru itu bersikap. Slide berikutnya yaitu bagaimana sikap guru. Nah, sikap guru yang biasanya itu adalah memberi penghargaan seperti tadi pada siswa yang tindakannya baik, kemudian memberi hukuman pada siswa yang salah, kemudian siswa itu ada yang berlaku positif dan ada juga siswa yang berlaku negatif. Sekarang materi yang kedua, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang teori budaya positif. Teori budaya positif itu nanti yang kita pelajari yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, jadi stimulus respon itu yang tadi, siswa yang baik kita beri hadiah, maksudnya kita beri apresiasi, ucapan yang baik. Kemudian pada siswa yang sering terlambat, kita sering-seringnya itu memberi hukuman. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita itu tidak pernah bisa memaksa murid atau kita itu ingin murid itu seperti kemauan kita. Sebenarnya walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol murid ya, tapi karena murid itu sebenarnya itu mengizinkan karena dirinya dikontrol. Contoh kalau di kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita memberi sebuah tugas atau bapak ibu guru, misalnya ada yang di sini ada bapak ibu guru olahraga. Itu misalnya anak-anak besok misalnya memakai baju olahraga, hadir tepat waktu di lapangan, kemudian bolanya diambil. Itu sebenarnya siswa itu mau melaksanakan hal itu tuh bukan karena dia itu karena dia itu ada motivasi dalam dirinya bahwa saya itu harus nurut gitu, dan dia itu mau mengikuti apa yang disuruh gurunya. Maksudnya itu seperti itu, bukan karena ada juga siswa kita yang kadang-kadang kalau diminta untuk melakukan sesuatu itu dia tidak mau. Nah, siswa yang tidak mau itu sebenarnya pada dasarnya adalah dia itu tidak mau dikontrol, tidak mau ingin atau menurut seperti yang kita inginkan. Nah, ini nanti kita akan mempelajari bagaimana teknis cara agar siswa itu nanti menurut dan mau dengan kemauannya sendiri. Sekarang teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap individu itu termasuk murid memiliki kendali atas tindakan mereka sendiri dan memilih untuk berperilaku atas dasar kebutuhan atau motivasi internal. Jadi di sini Bapak Ibu, kita itu perlu tahu bahwa siswa itu mau melakukan segala sesuatu itu sebenarnya dasar kuatnya itu kontrol itu ada pada diri mereka sendiri. Jadi mau membuka pikirannya untuk turut pada guru kalau dia itu memiliki motivasi intrinsik itu tadi. Nah, pertanyaan pemantik, ketika mendengar kalimat disiplin positif yang terbayang pada benak kita itu contohnya apa ya? Misalnya disiplin positif itu contohnya misalnya keteraturan, kemudian tepat waktu, kemudian apalagi contohnya ya yang disiplin positif itu. Mungkin tertib itu adalah contoh-contoh kata yang sering muncul ketika kita melaksanakan disiplin positif, disiplin atau teratur tadi. Nah, tentang disiplin positif, mengapa kita harus melakukan itu? Apakah karena adanya takut atau dorongan dari luar? Terus kemudian terkadang kita tuh melakukan disiplin positif atau berlaku disiplin, berlaku tertib atau berlaku teratur itu karena kita itu menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Yaitu tadi contohnya takut dengan atasan, takut dengan sungkan, kadang-kadang seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif ini sering dihubungkan dengan hukuman, tapi disiplin positif tidak harus dengan cara menghukum.
Kemudian siswa dengan disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Itu adalah disiplin positif. Dan apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal itu contohnya adalah jujur, loyal, kemudian mandiri, kreatif. Pokoknya sesuai yang dengan profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kita ini sebagai seorang pendidik, tujuan kita kan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, sehingga mereka nanti bisa berperilaku dengan mengacu pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Itu. Terus yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Mengapa ya kita itu datang tepat waktu saat mengajar? Ini adalah yang setiap hari kita lakukan ya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian apakah karena kita itu ingin dihargai, ataukah kita itu menghargai diri sendiri dengan nilai yang ingin kita capai. Jadi apakah itu sebenarnya itu kita itu tidak tepat waktu, kita itu tepat waktu karena itu nilai kita. Dan di antara ketiga ini pasti dari Bapak Ibu ada yang unsur 1, 2 atau bahkan ya saya ini ingin tepat waktu karena ya seperti itulah saya, ada yang seperti itu. Itu berarti sudah mengatakan bahwa itu adalah nilai diri dari Bapak Ibu gitu. Nah, untuk yang kebutuhan dasar manusia selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ibu Sukma. Monggo Bu Sukma. Terima kasih Bu Lisa. Saya lanjutkan. Pada dasarnya disiplin positif itu nanti untuk agar disiplin, anak-anak disiplin itu saya ulangi yang tadi ya, motivasi perilaku manusia. Kita menekankan pada motivasi awalnya, yaitu kenapa sih anak-anak kita mau datang tepat waktu ketika kita ngajar? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan, mungkin kita menghukum kalau mereka tidak masuk kelas tepat waktu, atau kita kebiasaan seperti itu ketika kita ngajar? Kalau iya, sama nanti kayak kita ya, waktu dulu ketika jadi murid pasti juga pernah, wah kalau guru ini nggak bisa nih, kalau saya masuk agak enggan, misalnya 5 menit gitu, makan cepet-cepet, atau kalau mau berangkat lupa sarapan, istirahat juga demikian, langsung cepet-cepet masuk ke kelas, betul nggak? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau anak-anak sudah terbiasa atau murid kita terbiasa, apalagi murid kita yang sudah terbiasa begitu, nanti disiplin positifnya juga tidak akan masuk. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lisa bahwa yang ingin ditekankan dalam disiplin positif itu adalah motivasi internal dirinya. Jadi dari motivasi perilaku manusia ini nanti pengarahnya disiplin positif adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oh ternyata kalau saya berangkat pagi tepat waktu di jam pelajaran apapun, itu karena saya harus bertanggung jawab, saya harus berdisiplin gitu. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Harapannya nanti murid-murid ada di sini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bukan karena dorongan hukuman kita, bukan juga karena imbalan dan penghargaan. Ternyata kalau hukuman itu ketika kita memberikan hukuman, anak-anak tujuan dasarnya nanti kalau mau belajar karena takut dihukum. Walhasil ilmunya tidak masuk. Kalau suka menghukum, sudah masuk ke mana nih kita sebagai seorang guru yang menghukum, yang suka menghukum, yang suka memberikan penghargaan, baik itu permen atau wah bagus sekali pekerjaanmu, nah itu masuk penghargaan dan pujian. Tetapi kadangkala kalau tidak ada pujian, dia juga tidak akan mau belajar.
diajak Pak Lingga atau Bu Lisa, beliau nggak pernah memberikan pujian pada saya. Enak nih sama Bu Sukma, selalu dipuji. Nah itu menjadi pilihan. Akhirnya nilai yang ingin ditanamkan tidak masuk. Kemudian, nah kita perlu ingat juga ketika murid kita melakukan kesalahan atau dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di kelas, mungkin ada yang ramai gitu ya, ada yang tidak mau mendengarkan kita, atau bahkan justru dia tidur, dia bermain sendiri dengan temannya, ngajak temannya, betul ya? Nah ternyata murid itu memiliki kebutuhan dasar manusia juga. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, bertahan hidup dan kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ada kalanya anak-anak kita nanti biasanya datang terlambat. Itu kenapa sih setiap pagi? Oh ternyata setiap pagi dia membantu ibunya atau ayahnya di pasar, mengantarkan dagangan terlebih dahulu, kemudian baru ke sekolah. Akhirnya setiap pagi dia terlambat. Seperti itu. Ya, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Demikian. Jadi seperti tadi, jadi tidak ada yang tidak bisa kita cari tahu ketika anak itu tidak ada alasan. Selalu punya alasan sebenarnya. Ada alasan di baliknya yang kita bisa membimbing mereka bagaimana bisa mengontrol emosi-emosi itu atau kebutuhan itu. Oh ternyata anak-anak itu belum menerima kebutuhan satu-satu. Mari kita yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan binatang peliharaan. Ada kalanya kita akan menemui atau menemukan teman murid yang tiba-tiba bilang sakit perut, Bu, Pak saya nggak bisa, atau tunjuk tangan tiba-tiba padahal kita mau tanya, tapi dia tunjuk tangan tapi bukan untuk bertanya, tapi dia mau izin. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata di balik itu dia punya kesepakatan dengan teman-teman. Nanti kalau kamu mau tunjuk tangan ketika Bu Sukma bertanya, tapi kamu pura-pura ya ke kamar kecil, itu nanti kamu tak panggil. Aku suka teman kayak gitu, gokil. Itu jadi dia sedang memberikan kebutuhan atau membuat dia kurang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, ingin punya teman itu, tetapi dengan cara yang salah. Kita yang akan membuatnya menjadi sesuai dengan koridornya tadi, disiplin positif. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kok murid ya? Kita yang sudah jadi bapak ibu guru pun kadang pengen dihargai, pengen prestasi kita diakui oleh orang lain. Oh, aku loh bisa. Gitu ya. Jadi sama dengan murid kita sebenarnya, dia juga ingin memenuhi kebutuhannya tentang hal itu.
Kadangkala dia jadi rame di kelas. Dan kebutuhan ini sebenarnya yang ingin dia penuhi. Nah, kita lagi-lagi yang akan mengarahkannya menjadi bagaimana memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang benar. Oke. Kebebasan. Nah, ini kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bisa jadi teman murid kita yang senang berlari-larian di kelas atau senang ngobrol dengan temannya, dia mau memenuhi kebutuhan kebebasan. Ternyata berarti kalau anak-anaknya seperti itu, kita ngajarnya gimana? Supaya semua kebutuhan, 5 kebutuhan tadi terpenuhi oleh mereka. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi lagi-lagi ternyata guru itu berperan penting ya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi oleh murid kita di rumah. Dengan hal-hal seperti ini, kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya tadi bisa kita penuhi dengan cara kita menggunakan metode yang tepat di kelas. Oh, ada berbagai cara. Ternyata kita memenuhi kebutuhan yang si A, yang suka bergerak tadi, berarti dia suka kebebasan misalkan. Kita kasih saja metode yang kalau guru olahraga enak ya ini ya. Jadi langsung bisa, oh kamu ke sana larian, kinestetiknya jalan. Kalau yang di dalam kelas, kalau BK masih bisa fokus nih, tapi ada yang kalah jenuh ya, pasti ada ice breaking dan lain sebagainya. Nah itu pintar-pintarnya kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Tujuannya nanti ke disiplin positif. Posisi kontrol. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengelola dan mengarahkan perilaku siswa. Posisi kontrol ini diadaptasi dari teori pendidikan yang menekankan pentingnya memahami bagaimana guru dapat mempengaruhi siswa secara efektif sambil tetap menghormati kebutuhan siswa. Siswa atau murid itu juga perlu dihargai, tidak hanya guru. Bagaimana caranya? Atau seperti kita menggunakan bahasa yang lebih sopan, bukan seperti itu. Jadi posisi kontrol yang ditanyakan tadi, pemarahkah kita sebagai orang yang senang hukum atau bagaimana? Menghukum. Baik. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau di STM banyak ini ya Bu ya. Jadi hukum fisiknya, ayo push up, padahal tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, misalnya kesalahan yang dilakukannya. Dia terlambat sekolah, datang terlambat, tapi disuruh push up. Sesuai nomor badan. Kemudian dia diolok-olok misalkan. Itu aja kok nggak bisa tepat waktu dan sebagainya. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata atau awas, kamu saya apa? Oh, pernah saya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Nggak bisa ya, sudah dijelaskan berkali-kali. Contohnya seperti itu. Malah aja itu kalau sesuai dengan yang pernah saya lakukan itu tegangnya luar biasa kalau jadi guru pemarah itu. Dikit-dikit kok nggak sesuai ya apa yang kita inginkan. Benar. Jadi ketika di kelas
saya cenderung ke pemarah waktu itu. Pekerjaan, tugas atau PR tidak diberikan tepat waktu, saya marah. Kalau marah, energi keluar banyak ya. Jadi penat itu rasanya. Akhirnya pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Contohnya misalkan dia tidak mengerjakan PR tadi, tidak mengumpulkan tepat waktu, saya kecewa sekali dengan kamu. Andai saja kamu bisa mengumpulkannya tepat waktu. Padahal kamu itu yang paling pintar loh di sekolah. Jadi semacam itu sebenarnya, itu adalah guru yang membuat merasa bersalah. Terlihat lembut ya, terlihat gak marah-marah, tetapi luar biasa menekannya ke sini. Akhirnya saya gak enak sama ibu itu. Saya selalu merasa bersalah kalau akhirnya saya mengumpulkan tugasnya bukan karena saya benar-benar tanggung jawab saya. Nanti kalau dengan guru lain juga tidak seperti itu. Jadi tugasnya tetap terbengkalai. Hanya dengan bu guru itulah saya mau mengumpulkan tugas karena sudah merasa bersalah. Oh, saya perhatian ya sama saya, kecewa banget kok sama saya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini juga termasuk bagian dari membuat merasa bersalah. Step-step ini pernah saya lakukan. Jadi saya pernah jadi pemarah, kemudian beralih ke merasa bersalah. Luar biasa. Ada perubahan sih, nggak tegang. Cuma ya gitu, tidak permanen. Kemudian ada posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Kalau tidak ada bantuan Bapak, kamu pasti nggak akan seperti ini loh. Sekarang bantu Bapak ya. Macam-macam itu. Jadi sambil guyon, wih seneng ya kalau bisa datang terlambat, enak. Pernah ya seperti itu, atau pernah mendengar seperti itu. Jadi dia guru yang semacam ini itu sambil senyum ngomongnya, senyum aja, tapi marah, gak nyaman ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, ayo, peraturannya apa? Kenapa kamu kok bisa terlambat? Contohnya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Dia sudah tidak ada senyum, biasa. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat datang ke sekolah atau terlambat mengumpulkan tugas. Tetapi dia tidak memberikan solusi atau mengarahkan anak kepada solusi. Oh iya, setelah itu dia akan bertanggung jawab. Peraturannya seperti ini loh Bu, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi nanti dia mantau gurunya, dia tidak bisa melepaskan anaknya. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tidak menggurui, tidak oh kamu jangan ke sana ya, tidak. Tetapi sebagai seorang guru, dia menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun. Oh ini loh, kalau kamu sudah seperti itu, enaknya gimana? Kalau sudah
Kalau sudah terlambat, berarti kamu bagaimana? Apa yang kita yakini jika kamu terlambat? Oh, ternyata saya belum bertanggung jawab, Bu. Jadi, nanti bagaimana selanjutnya? Saya akan, misalkan nanti dia sendiri yang akan mencari solusinya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diambil keputusan. Itu manajer. Jadi nggak mudik-mudik. Guru itu hanya menuntun tadi. Nah, ini yang tujuan akhir dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk disiplin positif. Harapannya guru menjadi manajer supaya murid-muridnya terarah atau bisa menuntun ke motivasi internal, motivasi dirinya. Dia belajar berarti motivasinya adalah dirinya, bukan karena si A, si B, si C, atau karena nanti dimarahi dan seterusnya. Itu manajer. Nah, setiap guru itu prosesnya luar biasa dan tidak selamanya baik-baik saja di manajer ya. Sudah kalem, lembut gitu ya, tepat, tegas. Tapi ternyata tidak mempan. Harus kita mengeluarkan sumuk kita, begitu ya Bapak Ibu. Jadi pemarah lagi, muter lagi. Jadi sepertinya manajer ini bisa berkolaborasi dengan guru yang pemarah, guru yang sebagai teman tadi, guru yang awal-awalnya tadi. Tapi yang paling luar biasa itu pemarah itu memang tegangnya luar biasa. Tetapi kalau sudah masuk ke manajer, tenang. Kita bisa melepas murid kita bisa mempercayai mereka, kita juga bisa menghargai dia. Menghargai bagaimana? Oh, keputusannya itu. Dia juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Tidak kita saja yang memberikan pendapat atau aturan. Begitu. 5 posisi kontrol ini memberikan panduan bagi guru dalam memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan siswa. Guru sebaiknya berada dalam posisi sebagai pemantau dan manajer, karena kedua posisi ini lebih mendukung pembelajaran yang positif, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Baik, untuk keyakinan kelas nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Tim Perman. Ya baik, saya akan melanjutkan dari yang sudah disampaikan rekan saya, Bu Yulisa dan juga Bu Sukma tentang keyakinan kelas. Peraturan kelas itu kan bersifat kaku dan rinci, fokusnya pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalkan contohnya banyak sekali di ruangan tertentu atau di sekolahan lah, sekolah dilarang merokok di sekolah. Terus ada kalimat yang menyampaikan harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Itu contoh dari peraturan kelas yang sifatnya kaku dan rinci. Fokusnya ke apa yang boleh dan tidak boleh. Terus sedangkan keyakinan kelas itu lebih abstrak ya, lebih abstrak dan universal, menekankan pada nilai-nilai positif. Nilai-nilai positifnya yang ingin kita tanamkan, contohnya misalkan kita saling menghargai dan menghormati. Terus kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Misalkan ada siswa kita melakukan sesuatu kesalahan, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan atas permasalahan yang sudah dia buat. Terus ada lagi kalimat, misalkan kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jadi itu berbeda antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Yang harusnya kita tanamkan ke anak atau kita biasakan atau yang keyakinan kelas. Biar apa ya istilahnya? Ada kalimat dan titik akhirnya, yaitu adalah menekankan nilai-nilai positif yang ingin kita tanamkan sebagai seorang pendidik kepada anak atau siswa kita. Berikutnya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang kita ambil untuk membuat keyakinan kelas.
tujuan membuat peraturan atau keyakinan kelas adalah untuk menciptakan budaya positif, kembali lagi ke budaya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita ambil untuk membuat keyakinan kelas kembali lagi ke tema awal kita, yaitu budaya positif, nilai-nilai dari budaya positif. Berikutnya ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Misalkan kita sebagai seorang pendidik atau guru, ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan. Misalkan suatu contoh, dia tidak suka terhadap mata pelajaran tertentu. Kita jangan langsung mengklaim anak itu bersalah, atau kita cari dulu permasalahannya di mana. Ketika misalkan ada pembelajaran matematika, si anak tersebut pada saat belajar matematika tidak mau di dalam kelas, dia sering keluar kelas entah kemana, pokoknya intinya tidak mau mengikuti pembelajaran matematika. Terus kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Salahnya anak tersebut di mana? Kok dia tidak mau mengikuti pembelajaran matematika. Terus setelah tahu permasalahannya, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disetujui seperti apa. Masalahnya atau permasalahannya itu sudah menyimpang dari keyakinan kelas enggak? Makanya kita harus menggunakan konsep segitiga restitusi. Terus misalkan ada kalimat-kalimat di dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama bisa misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut ketika anak atau siswa kita melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, caranya apa? Kalau misalnya tidak ingin mengikuti pembelajaran matematika, kira-kira cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan itu apa? Misalkan saya tidak suka dengan berhitung atau melihat angka atau rumus-rumus itu sering pusing dan seterusnya. Terus bagaimana caranya kita cari? Cara yang lebih efektif seperti apa? Biar si anak tersebut juga memikirkannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu tindakan validasi. Jadi semua orang pasti melakukan kesalahan. Kita besarkan hati dari siswa tersebut. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau ada yang perlu disampaikan, saran atau pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Ibu. Halo. Bluetooth mode. Oh iya. Jadi pertanyaan yang bagus, bagaimana cara mempraktekkan tiga restitusi yang sudah disampaikan tadi. Untuk cara tadi sudah saya sampaikan, tiga restitusi itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi misalkan di poin pertama, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Terus yang kedua, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Intinya membesarkan hati si anak atau siswa kita yang melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita perlu menstabilkan identitas dari anak tersebut. Yang keempat, anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan tiga restitusi. Barangkali ada tambahan dari rekan bersama CGP dari
Bu Sukma atau Bu Lisa? Kalau ini adalah langkah keduanya, konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan tadi. Seperti 5 kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi atau tidak dalam diri murid atau siswa kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan yang tertentu. Jadi itu yang perlu kita ketahui dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut. Mereka punya alasannya melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini saya lanjutkan Ibu. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ingat, orang yang dia inginkan, bukan kita yang menginginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi nilai-nilai yang sudah nilai-nilai universal, bajikan universal tadi bisa ditanamkan setelah adanya penstabilan identitas, gitu ya. Terus dari 5 kebutuhan dasar tadi. Baik, demikian terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada perilaku maupun kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.